Di PHP juga terdapat beberapa cara pemanggilan suatu methods dari suatu objek. Untuk contoh, sebelumnya di sini saya akan buat suatu kelas baru, di mana kelas definisi kelasnya seperti yang Anda lihat. Hanya terdapat satu metode, yaitu metode underscore debug, dan di dalamnya juga terdapat argumen yang hampir sama dengan func underscore debug. Ini hanya memperlihatkan apa saja yang maksud saya argumen apa saja yang diletakkan pada methodsnya. Jadi jika saya buat suatu objek baru, misalnya call sama dengan new lalu callback, dan untuk memanggil suatu methods Anda bisa menuliskan nama, maksud saya Anda bisa menuliskan objeknya lalu diikuti dengan tanda dash dan tanda lebih besar dari lalu nama methodsnya seperti ini. Ini merupakan cara standar pemanggilan suatu methods pada objek di PHP. Sebelumnya yang lain mungkin saya hapus juga. Jadi di sini saya save, saya kembali ke browser dan saya refresh. Anda bisa lihat callback, lalu nama callback merupakan nama kelas yang diinstance dari objeknya, lalu 2 kali underscore, dan di sini terdapat nama methodsnya. Lalu terdapat argumen-argumennya mulai dari string, 2 dan sekian-sekian. Atau mungkin untuk array di sini saya perpendek aja hanya sampai z. Saya kembali save dan Anda bisa lihat di sini callback, methods, ada array dan lain-lain. Cara pemanggilan lain ada yang disebut dengan variable methods, di mana variable methods diletakkan adalah suatu pemanggilan methods dari variable. Jadi misalnya di sini saya buatkan satu variable namanya methods name sama dengan, dan di sini dan untuk nilainya adalah string nama methods yang akan dipanggil, dan untuk memanggilnya Anda tinggal menuliskan nama objek lalu memanggil dengan menggunakan variable. Jadi jika saya letakkan argumen yang sama atau parameter yang sama, saya save, saya kembali ke browser dan refresh, hasil yang sama juga akan diperlihatkan. Akan tetapi cara ini lebih fleksibel karena Anda juga dapat menggunakan cara seperti ini. Maksud saya untuk nama methodsnya diletakkan di dalam string, langsung diletakkan di dalam string dan langsung meletakkan argumen. Jadi saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat hal yang sama, pemanggilan yang sama dengan argumen yang sama. Cara lain dengan menggunakan call user func seperti pada fungsi biasa. Akan tetapi untuk call user func, argumen pertama diletakkan di dalam argumen pertama berupa array. Array yang merupakan argumen pertama dari call user func harus memiliki 2 elemen. Elemen pertama adalah adalah objek yang akan digunakan, dan elemen kedua adalah nama methods yang akan dipanggil, dan nama methods harus berupa string. Dan berikutnya juga sama seperti biasanya, yaitu hanya meletakkan argumen. Sini mungkin saya perbesar sedikit. Jadi Anda bisa melihat di sini untuk argumen pertama merupakan array, dan argumen-argumen berikutnya merupakan argumen-argumen yang akan diletakkan pada methods yang akan dipanggil. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa melihat sama, hasil yang sama diperlihatkan. Cara lain juga dapat menggunakan call user func array. Juga sama seperti pemanggilan call user func array pada fungsi, argumen diletakkan di dalam array. Jadi mulai dari string sampai variable object saya cut dan saya letakkan di dalam array. Lalu untuk args-nya, untuk variable args saya letakkan di argumen kedua dari call user func array. Saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa melihat hal yang sama juga terjadi, pemanggilan dengan cara yang sama dengan argumen yang sama. Dan untuk video berikutnya kita akan melihat tentang pemanggilan suatu static methods.